I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I found, in His name I found, in His name I found the peace I seek. In His name I found, in His name I found, in His name I found the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang materi kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan yang kedua. Dengan temanya adalah seorang pemimpin harus sudah dewasa. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, mari kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena kami kembali bisa berkumpul di dalam kelas Memang Adonai dalam keadaan sehat pada malam ini. Dan kiranya Bapak untuk pembelajaran kelas saat ini selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu Bapak bagi kami. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu melakukan tugas dan kewajiban saya memimpin kelas ini dengan sebaik-baiknya pada malam ini. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukanlah mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Berkati juga internet kami dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai pada malam ini ya Tuhan. Sehingga internet dan perangkat kami tidak mengalami satu kendala pun ketika pembelajaran ini berlangsung sampai selesai. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Pastor Setio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Urapi setiap perkataan pastor dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu sehingga pastor bisa menyampaikan pengajaran firman-Mu ini dengan baik dan benar kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkatilah juga Tuhan kami yang berada di dalam kelas ini saat ini maupun yang mendengarkan di YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live sudah. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan berikanlah kami juga hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran malam ini dengan baik, mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini Tuhan di dalam hati kami. Jadikanlah rema di dalam diri kami Tuhan, hingga kami selalu mampu mengingatnya, dan kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada sama kami, dan yang terutama adalah kami mampu melakukannya di dalam kehidupan dan diri kami. Dan kami menyerahkan kelas pembelajaran ini Tuhan dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pastor Setio. Dipersilakan, operator. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Prata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Prata 2,
Magister Teologi SDT Baptis Bandung. Skala 3, Dr. Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SDT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Sema Adonai. Ya, baik. Terima kasih pada operator kami yang sudah menayangkan profil dari Pak Surtio ya. Sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Surtio. Ya, selamat malam Bu Aling. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Ini adalah Senin yang luar biasa. Senin yang selalu memberikan kepada kita gairah untuk menjalani sepanjang minggu ini aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas kita. Haleluya. Amin. Betul sekali Pastor ya. Hari Senin harus tetap semangat ya Pastor di awal permulaan setelah weekend. Baik, bagaimana kabar Pastor? Semoga juga luar biasa dan sehat selalu ya Pastor. Amin. Iya, kita berharap jaringan akan menjadi baik dan Amin. kita berharap semua dalam keadaan yang baik tentunya. Ya. Amin Pastor. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan waktu selanjutnya kepada Pastor untuk memaparkan pengajarannya. Silakan Pastor. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita melanjutkan sesi kita di kepemimpinan ini, yaitu kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan yang kedua, yaitu bicara tentang seorang pemimpin harus sudah dewasa. Ya, ini adalah merupakan kualifikasi yang kedua, bahwa seorang pemimpin harus sudah dewasa. Dan ini yang menjadi pembahasan kita pada sesi ini. Kembali saya mengingatkan selalu bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai pengaruh. Tanpa pengaruh, maka efektivitas seseorang sebagai seorang pemimpin tentu akan lemah. Dengan pengaruh yang semakin kuat, maka kepemimpinan akan semakin efektif. Nah, saya berharap bahwa jaringan akan menolong kita, karena saya tinggal di Kota Bogor, yang seringkali kurang bagus jaringannya. Kota hujan dan baru saja hujan. Baik teman-teman, mari kita memulai. Lihat dasar Alkitabiah dari topik kita ini. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ini menjadi dasar yang Alkitab yang digunakan untuk topik kita, bahwa seorang pemimpin harus sudah dewasa. Dia tidak bolehlah orang yang baru saja bertobat. Ya, karena itu kita akan melihat apa pengertian atau apa yang bisa kita gali dari ayat ini. Nah, yang pertama tentu tentang kematangan spiritual atau kematangan rohani. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kedewasaan di dalam iman, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Kristus, serta mampu untuk membimbing jemaat
dengan bijaksana. Nah, kematangan rohani ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teologis saja, tetapi juga dengan pengalaman hidup yang berlandaskan kepada iman pada Kristus. Nah, ini penting karena kehidupan itu seringkali rumit. Ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat yang dipimpinnya itu seringkali juga rumit. Seringkali serba salah, begini salah, begitu salah. Nah, oleh sebab itu penting seorang pemimpin memiliki kematangan secara rohani, memiliki pengalaman hidup yang cukup. Dia sudah banyak berpraktek, mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, mempertaruhkan imannya melalui situasi-situasi yang sulit, dan pengalaman ini akan sangat membantu dia di dalam memimpin jemaat. Kemudian ini juga bicara tentang risiko, ya, risiko kebanggaan dan kehancuran, berkaitan dengan risiko kebanggaan dan kehancuran. Risiko yang dihadapi seorang pemimpin yang baru dipilih adalah jatuh ke dalam kebanggaan, ya, karena dia mendapatkan sebuah posisi yang terhormat sebagai seorang pemimpin, dan itu tentu menimbulkan rasa bangga. Rasa bangga memang tidak salah, tetapi kebanggaan yang berlebihan bisa menghalangi seseorang untuk bertindak dengan bijaksana. Seorang pemimpin harus bisa mengelola pujian dan kekuasaan, tanggung jawab, kewenangan yang diterimanya dengan baik. Kalau dia jatuh kepada kesombongan, maka kesombongan itu akan berpotensi menjatuhkan pemimpin dari tujuan awalnya, yaitu bahwa dia ditempatkan di posisi kepemimpinan untuk melayani dan memimpin orang lain. Nah, kedewasaan emosional dan rohani ini menjadi kunci untuk menghindari jebakan-jebakan seperti itu. Kemudian dari ayat tadi itu, kita juga mendapatkan poin bahwa pengalaman dalam menghadapi ujian dan tantangan itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, kedewasaan itu juga berarti dia memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Nah, sungguh jemaat akan diberkati oleh seorang pemimpin yang banyak menghadapi ujian dan tantangan dalam kehidupannya dan mampu untuk melewatinya dengan sukses. Nah, seorang pemimpin yang telah melalui berbagai pengalaman hidup baik suka maupun duka akan lebih siap untuk menghadapi situasi yang sulit. Yang perspektifnya akan lebih luas dan juga mampu untuk memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Ya, ingatlah bahwa kehidupan ini seringkali nggak cuma hitam dan putih, terang dan gelap. Kadang-kadang ada mix, ada sesuatu yang sifatnya ambigu, sesuatu yang sulit untuk diambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, pengalaman dalam menghadapi ujian dan tantangan itu menjadi sebuah ilmu yang akan, hikmat kebijaksanaan yang akan menolong pemimpin, memberi pendampingan dan juga memberi nasihat bagi orang yang dipimpinnya. Kemudian kedewasaan itu juga berbicara tentang keteladanan. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus memberi nasihat kepada Timotius supaya dia menjadi contoh dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kesucian. Nah, pemimpin yang dewasa akan dapat menunjukkan kepada jemaat bagaimana dia menjalani kehidupan Kristen yang sejati. Ya, mereka tidak akan hanya berbicara tentang iman, tetapi juga mereka hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gak mudah di dunia yang sifatnya hedon pada saat sekarang ini, tetapi keteladanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kelima itu tentang kesiapan untuk menghadapi tantangan rohani. Nah, kedewasaan itu bicara tentang kesiapan untuk menghadapi tantangan rohani. Dalam pelayanan gereja, pemimpin seringkali
dihadapkan pada tantangan rohani yang berat. Maka mereka harus mampu untuk membedakan antara suara Tuhan dan suara yang lain yang mungkin menyesatkan. Nah, seorang pemimpin yang dewasa akan memiliki kepekaan rohani yang lebih baik dan kemudian mampu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kedewasaan itu juga berbicara tentang pengaruh di dalam jemaat. Seorang pemimpin yang belum dewasa bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap jemaat, baik ajaran maupun respon yang salah. Itu dapat menyebabkan kebingungan dan perpecahan di dalam jemaat. Oleh sebab itu, kedewasaan itu juga berarti sebuah pengaruh yang cukup kuat, yang positif, sehingga pemimpin dapat memberikan bimbingan di saat jemaat mengalami kebingungan, ya, mengalami kebutuhan untuk mendapatkan sebuah pedoman yang bisa dipegang. Kemudian kedewasaan itu juga berbicara tentang keseimbangan antara kepemimpinan dan pelayanan. Ya, dari ayat yang tadi. Kedewasaan berkaitan dengan kemampuan untuk menyeimbangkan antara kepemimpinan dan pelayanan. Seorang pemimpin harus memahami bahwa dia itu dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi di satu sisi memang posisi dia, jabatan dia itu jabatan yang terhormat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala sidang. Ya, tetapi di sisi yang lain dia itu seorang pelayan, ya seorang hamba Tuhan. Sehingga dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya harus ada sikap rendah hati yang tulus, yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Kemudian memahami tanggung jawab yang besar. Ya, seorang pemimpin yang dewasa menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, dia sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambilnya dan juga atas dampak dari apa yang dia putuskan itu di dalam jemaat. Lalu kemudian mengelola hubungan dengan jemaat. Seorang pemimpin yang dewasa itu juga akan lebih mampu untuk mengelola hubungan dengan jemaat. Ya, dia akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan yang diperlukan. Dalam situasi yang sulit, pemimpin yang dewasa dapat membantu jemaat untuk tetap fokus pada iman dan pengharapan, bukan fokus kepada masalah yang dihadapinya. Jadi, ketika jemaat menghadapi masalah yang urgen, masalah yang serius, masalah yang bagi dia itu sesuatu yang pelik, yang membahayakan, ya pemimpin seperti rebutan fokus jemaat yang kepada masalah itu harus bisa diambil menjadi sebuah fokus kepada Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir itu kesediaan untuk belajar dan berkembang. Kedewasaan pemimpin terlihat dari sikapnya yang terbuka untuk belajar dan untuk bertumbuh. Dia sadar bahwa dirinya tidak sempurna atau belum sempurna dan selalu memberi ruang di dalam dirinya untuk bertumbuh. Nah, ini penting ya, karena masalah jemaat itu kompleks, bisa tidak terduga, dan di zaman sekarang ini masalah bisa bermacam-macam ya. Zaman seringkali berubahnya dengan cepat sekali. Maka pemimpin harus bisa bertumbuh, bisa belajar, bisa memahami, mengikuti apa yang terjadi dalam perkembangan zaman ini, sehingga dia mampu untuk merespon masalah-masalah yang baru yang terjadi berdasarkan iman kepada Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kedewasaan rohani itu berkaitan dengan Kristus dalam kepemimpinan Kristen. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kejelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Nah, kedewasaan itu dibangun dari kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Ya, antara keyakinan diri, ya, keyakinan diri, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup yang dianutnya itu harus sinkron dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, tanda kedewasaan itu terlihat dari tidak mudahnya terpengaruh, tidak mudahnya tertipu. Dia tetap teguh berpegang kepada kebenaran, walaupun mungkin itu mengancam dirinya, ya. Tetapi dia tetap memilih untuk berpegang kepada kebenaran, kepada prinsip-prinsip kebenaran, dan teguh memilih untuk menempuh jalan kasih. Itu kedewasaan. Kemudian, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 28, kita masih di dasar-dasar Alkitab dari seorang pemimpin harus sudah dewasa, dikatakan dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, goal kita adalah kita menjadi semakin disempurnakan, menjadi seperti Kristus. Nah, kemiripan yang dicari dari seorang pemimpin adalah kemiripannya dengan Kristus. Jadi, kedewasaan rohani dari seorang pemimpin itu berkaitan dengan Kristus. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 itu tentang buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, teman-teman sekalian, dengan kata lain, kalau seorang pemimpin memiliki kualitas seperti yang digambarkan oleh buah roh itu, maka kedewasaan dia itu akan diakui dan diterima di mana-mana. Nggak cuma di dalam komunitasnya, nggak cuma di dalam lingkungan Kristennya saja, tetapi juga di luar itu. Ya, siapapun masyarakat dan siapapun orangnya di dunia ini, bila dia melihat kualitas pada diri seorang pemimpin seperti yang digambarkan oleh buah roh itu, maka kedewasaannya itu dan kepemimpinannya itu akan diakui dan diterima di mana-mana. Kalau dia bicara, dia didengar. Ya, kalau dia datang, dia dihormati. Nah, ukuran kedewasaan seorang pemimpin itu adalah terletak pada sikapnya terhadap firman Tuhan. Maka seorang pemimpin harus menghormati firman Tuhan. Ya, harus menghargai firman Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita melihat kepada Titus pasal 1 ayat 9, dikatakan dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Maka seorang pemimpin adalah seorang yang menghidupi firman sehingga memiliki kesukaan dan kepantasan untuk mengajarkan firman Tuhan. Ya, jadi ini tentu dalam konteks pemimpin di gereja. Ya, dia harus seseorang yang menghidupi firman Tuhan sehingga dia memiliki kesukaan dan kepantasan untuk mengajarkan firman Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14 dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan,
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, teman-teman sekalian, kedewasaan itu tidak diukur dengan umur, tetapi diukur dengan kesediaannya untuk menerima risiko, menghadapi kesulitan demi kebenaran. Nah, ingat kalimat ini, menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Ada tanda-tanda kedewasaan yang yang saya ambil dari Montimer, ya, dari buku The Effective Psychology for Manager, itu adalah bahwa dia menerima dirinya sendiri. Ya. Seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, dia bisa menerima kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri dia. Ya, dia sudah damai dengan dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang masih belum selesai dengan dirinya sendiri, maka dia berkemungkinan untuk mengekspresikan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan dalam posisinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian, tanda kedewasaan yang berikutnya adalah bahwa dia bisa menghargai orang lain. Ya, dia bisa menghargai orang lain. Siapapun orang itu. Ya. Seorang pemimpin yang tidak mampu untuk menghargai orang lain, maka dia akan mengalami masalah di dalam kepemimpinannya. Ya, orang tentu akan mempersoalkan sikap-sikap yang tidak menghargai itu, atau mungkin bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang belum cukup dewasa. Kemudian seorang pemimpin, ya, dia mau menerima tanggung jawab. Ya, dia mau menerima tanggung jawab. Tugas, tanggung jawab diterima dengan baik dan dikerjakan dengan baik. Dia tidak perhitungan, ya. Dia tidak berusaha untuk menghindari pekerjaan, tetapi dia akan memastikan bahwa semua pekerjaan yang ada di dalam tanggung jawabnya itu akan dilakukan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan bila ada bagian-bagian di dalam sebuah pekerjaan itu tidak berjalan dengan baik, maka seorang pemimpin tidak segan-segan untuk terjun terlibat, mengulurkan tangannya, memberikan bantuan kepada bagian itu atau orang yang dipimpinnya itu supaya pekerjaan itu selesai. Ya, dia nggak akan berkata bahwa itu bagianmu, itu tugasmu, itu bukan tugasku. Kamu yang harus menyelesaikannya. Tidak. Ya. Dan bila ada masalah, bila ada kegagalan misalnya, seorang pemimpin akan berdiri dan berkata bahwa semua itu ada di dalam tanggung jawab dia. Nah, seorang pemimpin memiliki tanda percaya pada diri sendiri. Ya, pasti. Ya, dia harus percaya kepada diri sendiri. Ya, dia nggak boleh minder, dia nggak boleh merasa rendah diri. Itu sebabnya mengapa kepemimpinan itu dibangun dari berbagai segi, dari berbagai elemen. Ya, dia harus memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki pengetahuan yang luas. Dia harus menguasai bidang yang menjadi tanggung jawab dia. Dia juga harus
memiliki pengalaman yang cukup. Ya, karena pengalaman itulah yang membentuk dirinya menjadi seseorang yang akhirnya percaya tentang terhadap kemampuannya sendiri, dan termasuk juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain menghadapi masalah. Ya, singkat kata bahwa seorang pemimpin dia dewasa bila dia percaya kepada diri sendiri. Tanda kedewasaan yang berikutnya adalah kesabaran. Seorang pemimpin dia sabar terhadap sebuah proses yang harus terjadi. Bila sesuatu masih belum tampak hasilnya, maka dia sabar menghadapi semuanya itu. Dan yang terakhir, tanda kedewasaan adalah seorang pemimpin harus punya rasa humor. Dia nggak boleh terlalu tegang, tensinya tinggi, mudah tersinggung, terlalu sensitif, dan lain sebagainya. Ya, semua itu dihadapi dengan santai, ya serius tapi santai, ya hal-hal yang tampaknya membawa potensi kepada ketegangan, konflik, dia bisa melihatnya dari perspektif yang lain, ya, yang dia mampu untuk mencairkan suasana-suasana yang kaku, yang tegang, yang memanas. Ya, seorang pemimpin yang dewasa itu mampu untuk menciptakan suasana yang indah di lingkungan di mana dia ditugaskan sebagai seorang pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, bagian yang penting dari kepemimpinan itu adalah komunikasi. Seorang pemimpin yang dewasa itu adalah seorang pemimpin yang memiliki gaya komunikasi yang baik. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini, yuk kita melihat sejenak tentang macam-macam gaya komunikasi, lalu kemudian apa akibatnya dalam proses berkomunikasi itu, dan bagaimana hasilnya dengan orang lain, lalu kemudian apa efeknya kepada orang yang menerimanya. Kita mengerti bahwa gaya berkomunikasi itu bermacam-macam. Ya. Di sini saya sampaikan ada 4 macam. Ya. Yang pertama, gaya berkomunikasi pembalasan. Kadang-kadang kita nggak menyadari, kadang-kadang kita merasa bahwa kita benar melakukan itu. Ya, ketika ada sebuah perkataan yang nggak pas, yang negatif, yang menyinggung perasaan, yang mengurangkan harga diri kita, yang disampaikan oleh orang lain, atau kita dipermalukan misalnya dengan cara yang tidak adil, lalu kemudian kita membalasnya dengan perkataan yang sejenis. Ketika ada orang dengan kata-kata yang menjatuhkan kita, lalu kemudian kita menimpalinya, membalasnya dengan perkataan yang juga menjatuhkan orang itu. Nah, ini adalah gaya komunikasi pembalasan. Kita harus mengerti akibat dalam proses komunikasi itu. Komunikasi seperti ini akan menghancurkan komunikasi yang positif. Dan akhirnya menjadi sebuah komunikasi yang saling melawan satu sama lain. Dan efek bagi orang yang menerima komunikasi yang sifatnya pembalasan itu, dia akan merasa direndahkan. Ini tentu tidak boleh, ya. Nggak boleh terjadi seperti ini. Seorang pemimpin harus seorang yang berjiwa besar. Ketika dia dijatuhkan, dia harus bisa diam, tenang, dan tertawa. Ya, kita punya contoh di dunia sekuler itu Pak Jokowi. Ya, seringkali Pak Jokowi mendapatkan serangan yang luar biasa, yang tidak adil, kata-kata yang sengaja mempermalukan. Tapi kita lihat ketika dia tampil di publik
dan kemudian dikonfirmasikan oleh para wartawan, dia tidak pernah membalas, ya. Dia tidak pernah membalas. Ya, dia tetap diam, dia tetap tenang. Memang itu bisa menjadi sebuah situasi yang sulit. Maka nasihatnya adalah berdiam itu jauh lebih benar dan lebih aman di dalam situasi yang seperti itu. Kemudian ada gaya komunikasi yang kedua, yaitu dominasi. Ada orang yang sukanya mendominasi percakapan. Ya, dia yang menguasai percakapan, dia yang memaksakan pikirannya atau keinginannya. Ya, ada tipe orang yang seperti ini. Ya. Nah, apa akibatnya dalam proses berkomunikasi seperti itu? Akibatnya adalah menghancurkan komunikasi yang terbuka. Orang lain akan menutup diri, orang lain akan berdiam diri, orang lain akan menahan diri dari menyampaikan pendapatnya. Nah, ini membawa orang kepada situasi seperti ini, bahwa yang satu menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Tentu ini sebuah model komunikasi yang tidak sehat. Ya. Efeknya kepada penerima adalah dia merasa seperti takut atau ditakut-takuti. Ya. Nah, teman-teman sekalian, belajarlah untuk menjadi orang yang bisa mendengarkan orang lain berbicara dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Kita tidak boleh mendominasi percakapan, perkataan, bahkan pandangan, pendapat. Di dunia ini ada banyak perspektif. Nah, sebuah pandangan itu akan jauh lebih indah kalau kita bisa melihatnya dari berbagai-bagai perspektif. Sehingga akhirnya kemudian sampai kepada sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu akan menjadi sebuah kesimpulan yang berhikmat. Daripada memaksakan satu sudut pandang saja. Kemudian ada komunikasi yang ketiga, yaitu pengucilan. Ya, ada orang yang seperti itu. Gaya berkomunikasinya, gaya bicaranya, stylenya seperti itu. Orang seperti ini suka berkata, kalau kamu tidak seperti ini, maka berarti kamu adalah orang yang begini. Ya. Sehingga akhirnya itu menghancurkan harapan orang untuk berkomunikasi. Gak bisa salah sedikit. Ya salah sedikit, kita dihakimi. Ya, model-model komunikasi seperti ini. Ya. Ini tentu model yang sangat-sangat tidak sehat, ya. Model seperti ini adalah model komunikasi yang menghakimi. Ya, kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Kalau pokoknya nggak seperti yang pendapatnya dia, maka itu semua salah. Maka berarti kamu orang yang bodoh. Maka berarti kamu orang yang sesat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah itu akan menjauhkan satu dengan yang lainnya. Ya, sebab siapakah yang mau berkomunikasi, ngobrol dengan orang yang cara bicaranya seperti itu? Dan hasilnya, efek kepada penerimanya adalah mengecewakan. Pernahkah kita mengalami, belum pernah berjumpa dengan orang, begitu kita pertama kali ketemu, kita sudah dihakimi. Saya pernah mengalami itu. Ya. Orang nggak kenal dengan saya, begitu ketemu pertama kali kata-katanya itu sudah menghakimi. Ada orang-orang seperti itu. Ya, sebenarnya ada analisa psikologisnya, tapi dalam kaitan dengan kepemimpinan, dalam kaitan dengan komunitas, dalam kaitannya dengan berorganisasi, maka itu sebuah model berkomunikasi yang buruk. Ya. Orang seperti itu ketika pergi dari hadapan kita, kita akan bersyukur. Nggak boleh seperti itu.
perginya kita itu harus disesali, hadirnya kita itu harus diharapkan. Jangan ketika kita datang lalu orang dalam kelompok itu kemudian bubar. Kan ada seperti itu. Kalau kita lagi enak-enaknya berbicara lalu kemudian ada orang lain datang. Begitu orang itu sedang dalam proses menuju ke kita orang-orang langsung berdampak, ada dia yang nggak enak banget ya, lalu kemudian semua satu persatu mencari alasan untuk pergi. Nggak boleh seperti itu. Nah, gaya berkomunikasi yang dewasa itu adalah gaya komunikasi yang bekerja sama. Ya. Dia mau mendengarkan pendapat orang lain. Dia ingin pendapatnya dipertimbangkan, tetapi dia juga mau mempertimbangkan perspektif yang lain. Ya. Dia nggak berkata bahwa ini pandanganku yang paling benar. Tapi dia mau memberi kesempatan orang berbicara, menyampaikan pendapatnya. Nah, mungkin saja itu sesuatu yang nggak terpikir oleh dia. Atau mungkin ada sudut pandang atau ada sebuah informasi yang dia nggak tahu. Nah, pemimpin seperti ini, dengan cara berkomunikasi yang disebut sebagai cara berkomunikasi bekerja sama, yang terjadi adalah komunikasi itu menjadi enak, menjadi hidup, menjadi berkembang, suasananya positif, dan semua akan bersikap terbuka. Mengapa? Karena itu membuat semua orang menjadi setara. Siapapun dia, nggak pandang posisinya. Karena mereka semua bisa menyampaikan pendapatnya. Dan akibatnya, efek pada penerimanya adalah dia membesarkan hati. Nah, teman-teman sekalian, tentu diharapkan bahwa kita sebagai seorang pemimpin yang dewasa memiliki gaya berkomunikasi yang terakhir ini, gaya komunikasi bekerja sama. Lalu kemudian ini ada saran tentang gaya komunikasi yang baik yang perlu kita gunakan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain dimanapun, baik itu P2P, person to person, maupun dalam komunikasi dengan banyak orang. Komunikasi itu harus santun, harus bersifat empatik, menghargai orang, kemudian terstruktur, nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh kan ada orang yang bicaranya itu nggak fokus ya, loncat sana loncat sini ya, nggak fokus ya, nggak terstruktur dengan baik, nggak enak ya. Terus kemudian komunikasi yang ya untuk yang kecil sebelum ya untuk yang besar. Ya, jadi dia tidak memaksakan, nggak langsung saklek. Dia mengatakan kamu harus begini ya, tapi orang itu digiring supaya dia menjawab ya terhadap hal-hal yang kecil sebelum dia diharapkan ya terhadap apa yang penting yang kita ingin sampaikan. Dan yang tentu gaya komunikasi yang baik itu adalah gaya komunikasi yang open, yang terbuka. Kita lanjutkan. Kedewasaan, apa yang dimaksud dengan kedewasaan? Kedewasaan dalam sikap. Ya. Sikap adalah merupakan sosok maju dari diri kita yang sesungguhnya. Ya. Semua orang yang dewasa itu akan pasti dia punya progres. Ya. Sikap adalah akarnya ada di dalam, tetapi buahnya keluar. Sikap adalah merupakan sahabat yang terbaik kita, tapi bisa juga menjadi musuh yang terburuk dari diri kita kalau sikapnya negatif atau tidak dewasa. Sikap itu lebih jujur dan lebih konsisten daripada perkataan kita. Makanya kan kita berpendapat
kita lebih percaya perilaku daripada kita percaya kepada perkataan. Jadi kedewasaan itu terlihat di dalam sikap, yang terlihat di dalam sikap. Maka sikap yang dewasa itu adalah antara perkataan dan perbuatan itu sama. Nah, sikap itu adalah merupakan cara pandang untuk menurut pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ya, sikap kita itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, dibentuk dari sana. Makanya pengalaman itu penting. Maka banyak-banyaklah menimba pengalaman ya dalam hidup ini. Karena itu akan memperkaya dan membangun sikap yang bagus, yang dewasa di dalam diri kita. Nah, sikap adalah hal yang membuat orang tertarik kepada kita atau menjauhi diri kita. Ya, beberapa orang saya selalu rindukan. Kenapa? Karena sikapnya yang baik, yang positif, sikapnya yang dewasa. Tapi ada orang-orang yang saya lebih baik pergi sejauh-jauhnya kalau dia datang. Kenapa? Karena sikapnya yang menyebalkan, yang tidak dewasa, yang egois, dan macam-macam. Nah, sikap itu tidak pernah puas sampai dia terekspresikan. Maka dalam sikap itu, maka ekspresi itu adalah merupakan sikap yang ada sebenarnya di dalam diri seseorang. Nah, sikap itu adalah juru perpustakaan masa lalu kita. Dari sikap, kita bisa melihat apa yang sudah dilalui orang itu atau apa yang sudah dialami orang itu. Kalau kita berjumpa dengan orang yang sikapnya baik, sopan, menghargai orang lain, dan lain sebagainya, kita bisa tahu bahwa dia dididik dari sejak kecil oleh keluarganya dengan adab, dengan sopan santun, dengan menghargai orang lain, dan seterusnya. Orang itu tidak tiba-tiba menjadi baik ketika dewasa. Ya, itu merupakan sebuah proses yang terjadi sejak dia kanak-kanak. Dan sikap adalah merupakan juru bicara masa sekarang kita. Seperti apa kita, isi hati kita, itu terlihat dari sikap kita. Dan sikap adalah merupakan nabi masa depan kita. Dia akan memprediksikan, meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Nah, oleh sebab itu, seorang pemimpin dalam sikap, maka dia harus membangun sikap yang baik, sikap yang dewasa, sikap yang positif, sikap yang elegan. Itu tentang kedewasaan dan sikap. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, sikap adalah perasaan internal yang terekspresikan oleh perilaku. Bagi sementara orang, sikap itu menimbulkan kesulitan dalam setiap peluang. Tapi bagi orang lain, sikap itu memberikan peluang dalam setiap kesulitan. Ada orang yang karena sikapnya, maka dia selalu sulit untuk mendapatkan kesempatan atau peluang. Tapi sebaliknya, ada orang yang karena sikapnya, maka dia selalu melihat peluang di balik setiap kesulitan. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindari sikap kekanak-kanakan. Ya. Contohnya, ketidakmampuan untuk mengakui perbuatan yang salah. Ada orang yang bilang, sorry, saya salah. Itu sulitnya minta ampun. Ya. Itu kanak-kanak. Ya. Tidak rela memaafkan. Itu juga kanak-kanak. Cemburu atas hal-hal yang sepele. Ya, mudah iri hati. Itu juga kanak-kanak. Ya.
menganggap diri paling penting itu juga merupakan sikap kanak-kanak. Suka mengkritik itu kanak-kanak. Ya, saya punya anjing, ada 4 anjing saya. 2 suka sekali menggonggong. Saya khawatir dia mengganggu tetangga atau orang lain. Maka kalau saya memarahin dia, saya selalu bilang begini, Blackie, jangan suka menggonggong. Orang nggak suka, orang itu sukanya dikasih duit, bukan digonggongin. Nah, daripada suka mengkritik kan lebih baik bagi-bagi uang ya. Itu suka mengkritik itu adalah sikap kekanak-kanakan dan hasrat untuk memonopoli pujian. Ya, ada pemimpin yang seperti itu. Ya, dia selalu ingin pujian itu hanya tertuju kepada dia. Nah, teman-teman, oleh sebab itu sikap itu sangat penting. Ya, sikap itu sangat penting dalam hubungan. Sikap itu sangat penting dalam kepemimpinan. Sikap itu sangat penting karena dia memprediksikan masa depan. Apakah seseorang itu bakal sukses atau tidak sukses, bahwa karirnya akan mulus atau tidak mulus, apakah dia mampu untuk melewati masa-masa sulit, tantangan yang dia hadapi atau tidak, itu tergantung dari sikap. Maka kita harus membangun sikap yang benar-benar bermanfaat. Apa itu? Sikap hangat, antusias, percaya diri, mendukung, rileks, menarik simpati, sikap ingin tahu, banyak akal, santai, sikap membantu, mengajak berbicara, tenang, sabar, menyambut, periang, berminat. Nah, itu sikap-sikap yang membawa manfaat dalam kehidupan ini, termasuk dalam kepemimpinan. Tetapi sebaliknya sikap yang sia-sia itu harus kita hindari, seperti misalnya marah, menyindir, tidak sabaran, bosan, tidak hormat, angkuh, pesimis, cemas, kasar, curigaan, ingin menuntut balas, takut, terlalu mawas diri, mengejek, pemalu, sekedar melaksanakan kewajiban. Nah, itu adalah sikap yang sia-sia. Karyawan siapapun dia, kalau cuma sekedar melakukan kewajiban, nggak mungkin dia akan naik pangkat. Nggak mungkin dia akan sukses. Nah, oleh sebab itu, penting untuk kita memilih sikap yang hebat. Maka kita perlu mengevaluasi sikap kita sekarang. Kita perlu menyadari bahwa iman itu lebih kuat daripada ketakutan. Kita perlu dalam rangka untuk membangun sikap yang hebat, kita perlu menuliskan pernyataan maksud. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Apa yang kita inginkan dalam pekerjaan kita. Apa yang kita inginkan dalam karir kita. Apa yang kita inginkan. Semua kan pasti menginginkan hal-hal yang baik, sukses, berkembang, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu untuk dituliskan. Gunanya apa? Gunanya untuk mengecek apakah sikap saya itu mendukung keinginan itu, mendukung hasrat kita untuk menjadi lebih baik, maju, berkembang, sukses, dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang tidak, kita perlu mengubahnya, kita perlu belajar kembali. Nah, jadi kita harus punya hasrat untuk berubah, menjalani keseharian kita, mengubah pola pikir kita, pola pikir yang salah harus diubah. Ya, jangan dicarikan argumentasi untuk membenarkan. Itu hasilnya akan sia-sia. Dan kemudian mengembangkan sikap-sikap kebiasaan-kebiasaan yang baik dan terus-menerus untuk memilih sikap yang benar, meskipun misalnya itu bertentangan dengan kebiasaan kita. Sikap yang baik itu harus dibentuk dengan sengaja. Dia harus dibangun. Ingat, sukses itu sangat ditentukan oleh sikap. Orang yang dewasa akan memiliki sikap yang positif. Kemudian kedewasaan itu juga dalam pola pikir. Ya, penemuan terbesar dari generasi saya, kata William James, adalah bahwa orang bisa mengubah kehidupannya dengan mengubah sikap berpikirnya. Penemuan terbesar dari generasi saya adalah bahwa orang bisa mengubah kehidupannya dengan mengubah sikap berpikirnya.
Maka teman-teman sekalian, yuk kita memeriksa pola pikir kita. Ada pola pikir yang membawa kemajuan, ada pola pikir yang tidak membawa kemajuan. Ada pola pikir yang menyebabkan kita semangat untuk menghadapi tantangan, punya harapan. Tapi ada pola pikir yang membuat kita menghindari tantangan atau kesulitan. Pola pikir yang baik, yang benar, yang sehat akan mengubah kehidupan kita di hari depan. Nah, dewasa dalam pola pikir ini begini, yang menawan perhatian kita lah itu yang kemudian akan menentukan perbuatan kita. Karena itu ada nasihat, penuhilah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Ya, seperti yang dinasihatkan dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8. Nah, teman-teman sekalian, sebagai penutup, seorang yang dewasa, pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin yang memiliki rasa humor. Kalau kita tidak mampu mengembangkan sikap rasa humor, ada banyak kerugian. Ada banyak kerugian. Untuk diri sendiri, kita akan cepat lelah karena kita menjadi tegang, kita dianggap terlalu serius, kita menjadi terlihat tidak fleksibel, dan cepat tua, mudah marah. Ya. Ingat bahwa kehidupan ini kadang-kadang rumit, masalah itu kadang-kadang rumit. Maka kita perlu mengembangkan rasa humor. Rasa humor itu kalau dikaitkan dengan orang lain, komunitas, organisasi, tempat kita bekerja, tempat kita menjadi seorang pemimpin, maka itu akan membuat orang lain pun menjadi rileks, menyenangkan bagi orang lain, menciptakan suasana santai sehingga orang menjadi tidak terlalu tegang, menjadi menyenangkan, dan menciptakan membuat orang menjadi kreatif. Ya. Kalau kita membuat rapat untuk membahas masalah-masalah yang berat, yang sulit, yang rumit, tapi suasana humor juga kita ciptakan di situ, maka kemudian akan bermunculan ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah. Nah, oleh sebab itu bangunlah sikap humor. Ini ada sedikit nasihat bagaimana membangun sikap humor dengan cara misalnya membesar-besarkan, ya, jadi memblow up sesuatu secara humor tentunya, atau melalui permainan kata-kata, merendahkan tapi bukan sesuatu yang negatif, atau sesuatu yang konyol yang kita bisa munculkan, ya, dan kemudian kejutan. Jadi teman-teman sekalian, seorang pemimpin yang dewasa itu mampu untuk mengendalikan cuaca dalam komunitasnya, dalam lingkungannya, ya. Sehingga daya tahan kita semua dalam menghadapi masalah, dalam bekerja untuk mencapai target, durasinya akan jauh lebih lama daripada kalau pendekatannya adalah pendekatan yang serius yang tanpa humor. Karena itu akan menciptakan ketegangan, menciptakan kelelahan, dan ujung-ujungnya kita akan kehabisan energi. Jadi bangun diri menjadi orang yang punya selera humor yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih untuk Pastor Setio. Luar biasa ya, Pak.
pelajaran malam ini bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang dewasa ya. Pemaparan dari Pak Setio tadi sangat detail dan bagi kami sangat memberkati ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka terlebih dahulu saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, untuk besok, Selasa, 15 Oktober 2024, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya. Dan kita akan belajar tentang materi doktrin pengudusan. Dan ini sudah masuk sesi 3 ya, Bapak Ibu, dengan tema pengudusan akhir. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta Dr. James Damping dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, di hari Rabu 16 Oktober 2024 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema The Church and His Kingdom yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel kami Cahaya Firman. Supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain seperti program Renungan Pagi Sema Adonai ini, lalu kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Sekarang kita akan kembali kepada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Dan bagi yang ingin sharing, ingin bertanya, resen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga nanti operator kami akan membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya baik Pastor Setio, luar biasa ya Pak, malam ini kita diajarkan bagaimana kriteria seorang pemimpin ya. Nah, dan untuk sesi kali ini kita belajar tentang seorang pemimpin harus sudah dewasa. Nah, berangkat dari dasar Alkitab 1 Timotius 3 ayat 6 ini, Pak. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, Pastor, bagaimana Pastor kita bisa tahu orang ini sombong atau tidak? Nah, menurut Pastor bagaimana? Kan kadang kita memilih seseorang itu misalnya kayak di gereja ya, pastor pelayanan begitu atau di lingkungan gitu. Nah, kita bisa melihatnya dari mana, Pastor? Maksudnya ini layak untuk dipilih sebagai ketua. Nah, kebetulan Pak di lingkungan saya ini sedang ada pemilihan ketua lingkungan baru nih, Pak. Ya silakan, Pastor. Ya, Ya. baik teman-teman. Ya, baik. Saya harap suara saya bisa Kedengaran, terdengar Pastor. dengan baik. Ya. Baik, terima kasih. Harus diakui bahwa pengetahuan itu bisa didapatkan siapapun, ilmu itu bisa didapatkan oleh siapapun, tetapi kedewasaan itu merupakan sebuah proses
yang panjang, ya, sebuah proses yang panjang. Nah, ingatlah bahwa siapa kita itu adalah hasil dari bagaimana kita dididik sejak kecil, ya. Maka beruntunglah orang yang mendapat pendidikan yang baik, yang rohani, yang imannya dari keluarganya dari sejak kecil. Ya, tapi kita tidak semua orang seberuntung itu. Ya, tidak semua orang seberuntung itu. Nah, itu sebabnya mengapa kedewasaan itu adalah merupakan hasil dari proses kehidupan. Ya, Bu Aling, kalau kita melihat atau mengkompernya dengan bagaimana para pengusaha sukses itu mendidik anaknya. Ya. Saya mendengar ada orang-orang yang kaya raya, pabriknya banyak, tapi anaknya itu diminta untuk bekerja ke orang lain malah. Ya, dia nggak kasih posisi langsung di perusahaannya sendiri, tapi disuruh bekerja di orang lain. Ada pengusaha-pengusaha kaya yang seperti itu, yang tampaknya itu seperti berpikir kolot atau ortodoks, ya. Tetapi dia ingin anaknya itu mengalami karir itu dari bawah dan di lingkungan yang tidak menganggap dia sebagai anak bos. Jadi dia akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan, dan kesulitan itu diharapkan mampu untuk mendewasakan dia menjadi bekal yang cukup baik. Nah, begitu juga dengan seorang pemimpin. Ya, begitu juga dengan seorang pemimpin. Pemimpin itu kenapa disebutkan dia tidak boleh orang yang baru bertobat? Karena orang yang baru bertobat itu tidak memiliki kematangan mental, ya, kematangan rohani. Kematangan rohani itu didapatkan melalui proses di mana kenyataan hidup dipertemukan dengan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai iman yang didapatkan secara pengetahuan. Nah, di situ terjadi sebuah pergumulan. Bila dia memenangkan pergumulan itu, dia menjalani kehidupan, dia memilih untuk berpegang dan menghidupi nilai-nilai Kristen, apapun resikonya, ya, maka di situ ada sebuah proses kematangan rohani, kematangan iman. Dan ingat pula bahwa orang yang telah memiliki banyak pengalaman itu tampilannya juga terlihat beda, ya. Kita lihat wajahnya pun beda, sikapnya itu beda, cara membawakannya itu beda. Kalau saya membandingkan diri saya 40 tahun yang lalu, ya, dibanding dengan yang sekarang, tentu saya lebih rendah hati sekarang daripada zaman waktu itu, ya, zaman dulu. Ya, ingat orang yang baru itu seringkali membutuhkan pengakuan. Karyanya belum banyak, tapi dia sudah minta pengakuan. Nah, disitulah kemudian sikap-sikap yang tidak pas itu muncul. Maka kalau kita ingin memilih seorang pemimpin, memang harus seorang yang dewasa. Nah, dari mana kita bisa melihat seseorang itu dewasa? Ya, itu tadi. Ya, dari ketenangan dirinya menghadapi masalah. Dari kerendahan hati yang terlihat lewat sikap, bahasa tubuh, maupun cara dia berkomunikasi. Ya. Kemudian dari bagaimana dia menelaah masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Orang yang dewasa itu akan melihat sebuah masalah itu dari banyak perspektif. Ya, dari banyak perspektif. Dan kemudian biasanya orang yang dewasa itu
akan dengan mudahnya untuk meminta pandangan dari orang lain. Ya. Walaupun dia punya pengetahuan, walaupun dia punya pengalaman, ya. Seorang yang dewasa itu sadar bahwa cakrawala kehidupan itu begitu luas untuk diarungi oleh seorang diri. Maka dia selalu membuka diri terhadap sudut pandang orang lain. Nah, orang yang seperti inilah Bu Aling yang menjadi ciri-ciri kedewasaan. Tentu juga keberanian dia untuk mengambil risiko dan menerima tanggung jawab. Ya, seorang yang dewasa itu adalah seseorang yang mau menerima tanggung jawab sekalipun tanggung jawab itu cukup berat atau cukup besar. Ya, jadi bukan orang yang dengan mudah menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu. Dia selalu berkata bahwa itu adalah saya, itu ada dalam tanggung jawab saya ikut bersalah atas situasi yang terjadi bila itu sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kalau terjadi sukses, dia tidak berkata, ya karena saya pemimpinnya. Ketika terjadi sukses, dia akan berkata, ini karena kerja kita semua. Ya tanpa kalian, tanpa orang-orang yang bekerja di bawah, nggak mungkin sukses ini akan terjadi. Ya kurang lebih seperti itulah Bu Aling. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pengalaman-pengalaman dalam kepemimpinan. Ya. Iya. Tuh, silakan ya Bapak Ibu yang ingin sharing ya, silakan. Nah, jadi Pastor, kedewasaan seorang itu bisa juga karena orang tuanya yang berperan dalam mendidik dia ya Pak. Betul ya Pastor? Atau kedewasaan itu bisa Halo. Ya, Pastor dengar suara saya? Monitor Pastor? Ya, sepertinya Pastor Seto. Ya, Pastor mendengar suara saya? Monitor? Ya. Tadi sempat terputus. Tadi sempat hilang ya. Ya, Pastor. Jadi kedewasaan seseorang itu bisa dia dapati pertama ya karena orang tuanya mendidik dia ya, Pastor ya, dengan cara yang benar ya. Atau kedua dia mendapat kedewasaan itu dari pengalaman hidupnya ya. Benar tidak, Pastor? Maksudnya iya. Dengar ya, Pastor. Nah, jadi dia mendapat kedewasaan. Ya, dengar. Ya, sikapnya itu kalau tidak dapat dari orang tuanya, tapi dia dapat dari pengalaman hidupnya. Seperti tadi ini kan ada ya, Pastor dibilang pengalaman dalam menghadapi ujian dan tantangan. Ini bisa kan dia dapat kedewasaan dari sini. Tapi bisa lebih detail lagi nggak Pastor menjelaskannya? Maksudnya bagaimana dia menghadapi ujian dan tantangannya ini, Pastor, sehingga dia memperoleh kedewasaan di dalam pengalaman dia dalam menghadapi ujian dan tantangannya. Ya, silakan, Pastor. Baik, Bu Aling, kita semua itu punya yang namanya nilai-nilai kehidupan atau prinsip-prinsip hidup. Ya, orang yang dewasa akan mengadopsi prinsip-prinsip hidup yang berasal dari firman Tuhan. Nah, itu dulu. Lalu kemudian ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, kita dihadapkan kepada pilihan bahwa kita mau mencari cara yang termudah atau kita tetap berpegangan kepada nilai-nilai Kristen yang sayangnya itu suka bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Ya, seringkali itu menjadi jalan yang tidak mudah, ya, bukan jalan yang shortcut, ya. Nah, kita harus sadar bahwa dunia ini tidak menyukai nilai-nilai Kristen, tetapi menyukai nilai-nilainya sendiri yang mengambil jalan yang termudah, yang permisif, yang berkompromi, atau lari dari tanggung jawab, ya, lari dari tanggung jawab. Nah, ketika kita memilih untuk berpegangan kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip iman,
Nah, di situ ada sebuah pergumulan, ya, pergumulan tentang hasil. Hasilnya ini nanti bagaimana, seperti yang diharapkan atau tidak, ya itu membutuhkan sebuah pergumulan. Kadang-kadang itu menjadi sebuah teror, ya, menjadi sebuah teror. Beneran enggak nih? Ya. Nah, saya pernah punya pengalaman begini, sederhana saja pengalamannya. Ada sebuah seminar yang menjadi pembicaranya adalah dosen saya, dan kemudian dia cerita ke saya bahwa dia waktunya sangat mepet. Jadi selesai seminar itu saya harus melarikan dia ke 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 tempat travel, ya, tempat penjemputan travel itu. Nah, kalau dia terlambat dia akan ditinggal. Nah, waktu itu lokasinya ada di Bekasi. Bekasi itu kota yang semrawut, ya, kendaraannya crowded banget. Nah, karena waktunya sangat mepet, itu saya akhirnya jadi terburu-buru. Dan mobil yang saya bawa itu akhirnya menabrak motor orang yang di depan saya. Menabrak begitu. Wah, udah buru-buru, malah ada insiden lagi yang bisa bikin waktunya panjang gitu. Maka buru-buru saya turun, saya lari, saya datengin orang itu, saya bilang, maaf saya yang salah. Dan orang itu dengan, tadinya dia marah dan jengkel, dari sorot matanya, wajahnya itu kelihatan sekali dia marah kepada saya. Begitu saya datang kepada dia, saya bilang, sorry, saya yang salah, saya minta maaf itu. Lalu dia seketika itu menjawab, ya sudah, lain kali hati-hati begitu. Saya lalu buru-buru balik lagi, dan orang-orang di mobil itu nanya, kok cepet amat masalahnya jadi selesai gitu. Begini, tidak mudah untuk saya berkata, maaf saya yang salah. Lebih mudah kita itu menyalahkan orang lain. Kamu sih nggak hati-hati, jadi saya tabrak kamu begitu. Dan urusannya kan bisa jadi panjang gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang kalau kita bilang maaf saya yang salah, kita bisa ketakutan bahwa kita itu dimintain pertanggungjawaban. Lu mesti ganti rugi saya dong kalau begitu. Ya. Terus urusannya jadi panjang gitu. Nah, jadi ketika kita memilih untuk bersikap benar itu nggak semudah seperti yang kita pikirkan. Ada pergumulan di situ, ada risiko yang kita pikir itu tidak akan menyenangkan. Tapi kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Nah, saat itu terjadi, maka hati kita itu, pikiran kita, perasaan kita itu sedang kayak diamplas, ya. Seperti kita itu diamplas, karakter kita itu dihaluskan, ya, hati kita itu dihaluskan dari ego, dari segala macam itu, sehingga akhirnya kita menjadi berubah, dibangun, kita menjadi didewasakan di situ. Jadi begitu Ibu Aling, bahwa pengalaman menghadapi masalah itu betul-betul membangun kita, membentuk kita, mendewasakan kita. Belum lagi kita menggunakan segala pengetahuan kita untuk memikirkan masalah itu. Ini adalah sebuah proses di mana mendewasakan seseorang. Maka pengalaman melewati ujian, melewati cobaan, melewati masalah itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang hebat itu terlihat dari bilur-bilurnya, bukan terlihat dari seberapa dia mulus, tapi terlihat dari bilur-bilurnya. Ingat, pelaut yang handal tidak pernah dihasilkan oleh laut yang tenang. Pelaut yang handal itu dihasilkan oleh ombak yang ganas, yang sudah bisa dilewatinya, diatasinya. Demikian Bu Aling. Wah, luar biasa, Pastor. Berarti untuk memperoleh kedewasaan itu
ya ketika kita menghadapi ujian dan tantangan itu ya, Pastor, kita harus memilih yang benar ya, yang sesuai dengan ajaran kekristenan ya, Pastor ya, firman Tuhan. Jadi itu yang akan mendewasakan kita berarti ya, Pastor, dari pilihan kita berarti ya, ketika kita menghadapi ujian dan tantangan. Karena kan banyak Pastor yang menghadapi ujian dan tantangan itu justru memilih ya seperti tadi yang Pastor cerita ketika menabrak. Nah, biasanya orang memilih dengan marah gitu, lalu berantem gitu memaki orang yang disenggol itu ya kan. Nah, kalau memilih yang kebalikan dari yang dipilih oleh pastor kan ya kita nggak akan memperoleh kedewasaan ya pastor berarti di situ ya. Karena kalau begitu saya mengambil kesimpulan mengambil sikap yang benar itu berarti ya menundukkan ego kita juga ya pastor berarti ya. Benar tidak? Seperti itu. Ya, pastor monitor sepertinya frozen ya. Ya, ya, betul, betul, betul. Saya mendengar apa yang disampaikan itu, puji Tuhan. Ego kita itu Ya. adalah musuh terberat kita. Ya, Hmm. ego kita itu adalah musuh terberat kita yang harus ditaklukkan. Hmm. Kekhawatiran kita terhadap masalah atau terhadap Hmm. akibat bila kita memilih yang benar itu juga harus ditaklukkan ya, karena seperti kita tahu dalam setiap masalah itu pasti ada harga yang harus dibayar ya, dan kita tidak ingin bayar harga. Kalau bisa Ya. kita ingin menghindarinya ya, dari kewajiban membayar harga itu. Nah, di situ ada ketakutan ya, selain ego ada ketakutan yang harus dikalahkan ya. Ya, bagaimana mengalahkan ketakutan itu tidak hanya dengan iman, tetapi juga dengan kita membuat pertimbangan-pertimbangan. Ya, kita menimbang tentang untung rugi, kita menimbang tentang akibat jangka panjang, jangka pendeknya, sehingga akhirnya kita memberi sebuah keputusan yang terbaik, termasuk kita mempertimbangkan tentang sifat-sifat manusia secara umum, yaitu bagian dari kita membuat sebuah keputusan. Nah, maka ujian itu, masalah itu sungguh-sungguh mendewasakan kita semua. Ya, jadi kita berperang dengan pikiran kita sendiri, kita berperang dengan ego kita sendiri, kita berperang dengan semua ketidakdewasaan yang ada di dalam diri kita. Ya, sehingga akhirnya selepas itu semua kita menjadi orang yang dewasa. Dan ketika kita sudah dewasa, orang melihatnya kan juga enak. Betul. Kedewasaan itu memancar Iya. dari wajah, dari mata, dari senyum, dari auranya, terlihat dari bahasa tubuhnya yang lebih lebih santai, lebih luas seperti itu. Ya, banyaklah yang bisa ditangkap dari kedewasaan itu. Komunikasinya juga akan kelihatan sekali. Betul. Nah, ini juga salah satu yang menarik saya ya, Pastor, adalah tentang seorang pemimpin yang dewasa itu memiliki empati ya. Sebenarnya penting ya, Pastor, empati itu ya, Pastor, dimiliki oleh seorang pemimpin. Betul tidak, Pastor? Empati terhadap Iya, kebutuhan atau kepentingan orang lain ya, seperti itu ya, Pastor. Betul tidak? Karena menurut saya itu betul. sangat mempengaruhi loh, Pastor, empati itu. Jadi bisa kalau memiliki empati berarti bisa memahami kekurangan dari orang lain, dari anak buahnya gitu, bisa mengerti. Benar tidak pemahaman saya? Ya, silakan Pastor. Ya. Baik, baik. Empati itu Mhm. seperti kita Mhm. memakai sepatunya orang ya. Empati itu seperti kita memakai sepatunya orang. Jadi kita nggak berkutat kepada sudut pandang kita sendiri. Mhm.
setiap orang itu kan punya situasinya masing-masing, ya. Nah, ketika seseorang itu menghadapi sebuah masalah atau kesulitan, atau mungkin ketidakmaksimalan dalam melakukan tugasnya, kita tidak langsung menghakimi orang itu, tapi kita berusaha untuk memahami ada apa di balik itu semua sehingga dia tidak maksimal, atau mungkin dia gagal. Nah, kita kan tidak tahu dapur setiap orang kan, ya kita tidak tahu kesulitan mereka, ya. Saya setiap hari Sabtu itu kan mengajar studi perjanjian baru untuk S2. Salah satu mahasiswa saya yang aktif, yang brilian, yang kritis itu gagal untuk presentasi karena keadaannya dia sakit gitu. Sudah sakit lalu karena secara online itu ternyata hujan deras pula di tempatnya dia dan dia menunjukkan itu. Nah, kalau kita tidak mau mengerti tentang keadaan orang lain, situasinya, saya mungkin akan memberi dia nilai yang buruk ya, tapi saya tidak melakukan itu ya, karena keadaan yang nggak terduga itu kadang-kadang bisa terjadi ya di luar apa yang kita pikirkan. Jadi empati itu diperlukan supaya kita bisa memahami orang lain, karena pemimpin itu juga butuh menumbuhkan orang lain. Ya, kalau pemimpin yang tidak dewasa, ketika melihat masalah di dalam diri orang yang dipimpinnya, maka yang dia lakukan adalah dia langsung menghakimi, dia langsung memberi hukuman, dan itu menjadi penyebab orang yang dipimpinnya tidak bertumbuh. Keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika orang yang dipimpinnya itu bisa berkembang, bisa maju. Dan untuk berkembang dan maju itu, dia harus melewati kendala-kendala yang ada di dalam dirinya. Nah, kemampuan pemimpin untuk melihat kendala-kendala itulah dan bisa menolong dari kendala-kendala itu yang disebut sebagai empati dalam kasus kepemimpinan. Demikian Bu Aling. Wah, luar biasa Pastor. Terima kasih sekali untuk pemaparan materi malam ini ya. Pastor sangat memberkati kami semua, jadi kami mengerti bagaimana kriteria seorang pemimpin yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan ya, Pastor tentunya. Dan kita tanpa terasa sudah 1,5 jam ya Pastor pembelajaran kita, dan puji Tuhan walaupun video Pastor ini agak tidak lancar, tetapi suara Pastor ini lancar ya, tidak terputus-putus, puji nama Tuhan ya Pastor. Jadi kita bisa mendengarkannya dengan baik pengajaran Pastor. Baik Pastor, kita bisa tutup pembelajaran kelas kita malam ini. Pastor bisa closing statement dengan pemaparan materi malam ini, lalu pimpin doa bagi kami semua. Silakan, Pastor. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita baru saja memperbincangkan tentang kualifikasi yang kedua bagi seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin harus sudah dewasa. Maka itu sebabnya Rasul Paulus menasihati dia tidak boleh seorang yang baru bertobat, karena dia belum matang, dia belum mengalami proses yang cukup untuk menjadikan dia dewasa dari segala segi. Nah, oleh sebab itu, tugas kita bila kita seorang pemimpin, maka kita harus menimba banyak pengalaman dalam hidup ini. Ya, kita harus menimba banyak pengalaman, dan kedewasaan seseorang itu akan terlihat dari banyak segi. Yang oleh sebab itu, yuk mari kita memilih untuk bertumbuh menjadi pribadi yang maksimal dan dewasa. Ingat, menjadi tua itu otomatis.
tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua adalah seorang pemimpin. Di dalam segala tugas, posisi, dan tanggung jawab, kami adalah seorang pemimpin. Tuhan mendesain kami untuk memang menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, dalam aspek kedewasaan, Tuhan tolong kami, agar dengan sadar kami memilih untuk bertumbuh dewasa dan melakukan segala upaya yang perlu supaya kami tumbuh dewasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kedewasaan itu akan memberkati banyak orang, terutama orang-orang yang kami pimpin. Membangun kepercayaan dan penerimaan orang-orang yang kami pimpin. Bapa, kami berdoa, biarlah dengan pertolongan Tuhan pula, kami rela untuk mengalahkan segala ego dan menerima segala ujian dan tantangan sebagai sebuah proses yang mendewasakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Pastor, terima kasih untuk pelayanan Pastor yang sangat memberkati kami semua. Semoga Pastor pelayanannya selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang ya Pastor, dan Pastor selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya bersama Sema Adonai untuk pembelajaran malam ini, dan kelas ini tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di hari Senin dan di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan juga selama seminggu penuh di Sema Adonai ini selalu ada pembelajaran firman ya Bapak Ibu setiap malam. Bapak Ibu dapat ikuti lewat kelas Zoom Sema Adonai ataupun lewat YouTube C Firman. Dan besok paginya di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, itu pukul 5:30 pagi ya, juga ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung dengan renungan pagi kami. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.